Ketika Anda sudah merasa sukses, Anda harus melakukan lompatan. Jangan terus berhenti di sisi itu. Ya, ini penting ya buat teman-teman juga ya. Ketika Anda misalnya di satu organisasi sudah ada di puncak, jangan kemudian berhenti sampai di situ. Harus lakukan lompatan-lompatan yang lainnya. Makanya kita buat tangga mimpi. Saya minta betul tangga mimpi ini dipajang di kamarnya ya. Kita lihat nanti setahun 2 tahun apakah tangga mimpi oleh teman-teman bisa tercapai atau tidak. Ya, dulu saya juga bikin tangga mimpi tahun sekian ya. Bayangan saya gini ya, mohon maaf ya. Waktu itu saya membayangkan begini, tahun sekian saya punya 2 mobil, 1 rumah dengan halaman luas. Karena memang sejak kecil tanian saya itu lebar gitu ya. Karena saya terbiasa mengakan itu mulai sekolah tak ini meja makan, ngakan ini ampe itu kan banyak itu anginnya kan enak itu ya kan biasa anak SD SMP kan gerah, pulang sekolah itu kan gerah. Nah saya selalu bercita-cita halaman rumah saya itu luas. Ya ada 2 mobil lah, itu mimpi material ya, itu boleh, tapi jangan cuma itu saja. Nah kemudian saya mimpi bisa lanjut sekolah di universitas yang saya cita-citakan, gitu ya. Kemudian saya bisa keliling Indonesia. Benar, saya tulis. Kalau Anda tahu gitu ya, satu rahasia ini ya. Sejak 2009 saya punya Facebook. Paspor saya itu adalah sesuatu yang menjadi mimpi saya. Paspor ini, paspor Facebook saya dan paspor email saya itu selalu sesuatu yang menjadi mimpi saya. Kenapa? Karena saya ingin terus mimpi saya itu saya ketik setiap saya mau masuk ke media sosial saya. Saya itu menjadi reminder atau istilahnya pengingat bahwa saya itu pernah punya mimpi yang harus saya dapat. Keliling Indonesia itu selalu, tapi sudah saya ganti passwordnya. Jujur, demi Allah saya katakan keliling Indonesia dan keliling dunia itu selalu jadi password Facebook saya dan email saya. Tapi sekarang sudah saya ganti. Gitu ya, karena keliling Indonesia sudah saya lalui sejak tahun 2014. Itu saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah bisa bertemu dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Saya sudah datang ke semua provinsi di Indonesia. Gitu ya. Silakan bebas, mimpi itu gratis. Jangan di dalam orang kok gerak mimpi di pondok, gerak ini tadi bunga apa punya mimpi yang besar-besar. Jangan, mimpilah. Mimpi gratis, tak sama aja ya. Tulis mimpimu setinggi-tingginya dan rencanakan bagaimana mimpimu akan tercapai. Saya yakin ya, saya tanamkan dulu mimpi itu ya. Satu saat Allah itu pasti akan menolong kita dengan mimpi-mimpi kita. Tapi syaratnya satu, jangan pernah berhenti bergerak. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, anak-anak muda ingat ya. Jangan Leadership and Entrepreneur School ini ingin membagi virus ini. Kami ini ingin memprovokasi ke teman-teman muda di Bondo. Ayo bangun mimpinya, gapai mimpinya. Percayalah, pasti akan didapatkan. Saya sudah dapatkan semuanya yang saya inginkan. Punya rumah yang ada halamannya dari yang kontrak, kemudian beli KPR gitu ya, akhirnya bisa beli rumah yang ya kalau di Jember itu cukup luas gitu ya. Dari mana saya kadang-kadang saya mikir juga gitu ya, dari mana saya nggak punya perusahaan. Alhamdulillah sekarang saya punya 2 perusahaan gitu ya. Dari mana itu semua? Kadang-kadang saya mikir, rasa-rasanya setiap hari saya begini-begini aja kok gitu. Ya tidak ada yang spesial yang saya lakukan, cuma satu aja, saya tidak pernah berhenti. Kadang-kadang saya mikir begini, 2 hari saya tidak melakukan apapun, kayak kemudian kita ini merasa kayak merasa stres gitu. 2 hari saja kita doing nothing, nggak melakukan apapun, napang, daetung, main HP, misalnya seperti itu merasa stres, ya, merasa stres. Nah, karena apa? Karena sudah kita biasakan ritme hidup kita tiap hari itu penuh dengan aktivitas yang bermanfaat, baik itu belajar, membangun jejaring dengan perkawanan, dan satu lagi kita terus
memberikan keyakinan, afirmasi diri bahwa kita tuh mampu, kita tuh mampu, kita tuh mampu. Ya, itulah kenapa nanti paper dream ini saya minta ke teman-teman taruh di kamarnya. Nanti kita bikinkan grup, kita akan follow up apapun menjadi target hidup teman-teman. Kita lihat 1-2 tahun ini teman-teman itu capai nggak? Ya. Apa yang paling menarik nih teman-teman? Iya sih. Mimpinya yang paling unik apa di sini? Siapa? Nailul. Kamu sekarang main umur berapa nih? 16. Tinggi lu berapa sekarang? 64, 16. Kamu dulu seumuran kamu udah main voli. Ya, saya dulu juga main voli. Ya, di Gawan gitu, sama yang gitu. Cuma karena kemudian sibuk kuliah dan sibuk demonstrasi ya saya nggak lupakan itu cita-cita dari pemain voli. Tapi gini, sampai sekarang saya penikmat voli gitu ya. Kamu tahu si Nishida, pemain Jepang yang pendek, yang lompatannya luar biasa, yang sekarang main di Liga Italia, ya kan? Orang pendek rupanya lompatannya luar biasa. Bagaimana bisa orang pendek bisa dapat lompatan yang luar biasa? Pasti karena fisiknya luar biasa. Tapi yang setiap hari, ya, percaya bahwa kamu akan bisa pada titik itu. Rasakan kamu tidak pernah untuk belajar, ya, membangun kekuatan fisik dan lain-lain. Mudah-mudahan ya, kamu punya sepatu nggak sekarang? Sepatu apa? Main voli, apa mereknya? Apa sepatu yang paling kamu inginkan apa? Hah? Kamu lihat pemain voli top itu sepatunya apa? Mereknya? Apa? Mau saya berikan sepatu? Mau? Ya? Ukuran berapa sepatunya? 39, berarti 40 lah. Nanti kan umur kamu pasti naik ya. Ininya ya. Nanti saya belikan sepatu kamu. Main voli ya. Nanti kita lihat 2 tahun kamu harus kita lihat perkembangannya nanti ya. Kamu lihat di YouTube bagaimana meningkatkan lompatan, ketenangan endurance ya, daya tahan tubuh gitu ya. Kamu manfaatkan sepatu itu juga untuk gaya-gayaan, tapi untuk meningkatkan prestasimu. Nah ini ya. Oke ya, nanti hubungi tim MMI. Nanti aku berikan sepatu di Jakarta, sepatu yang bagus. Oke? Gitu ya teman-teman. Ada yang lain ya? Apa lagi mimpinya teman-teman ini? Siapa? Udah kuliah? Yang mana sekarang? Sama Panji. Mau ngambil jurusan apa di UGM? Wih, mudah-mudahan ya. Prioritas berikutnya apa? Selain UGM apa? Sudah pernah coba ini apa namanya? Pernah ke Jogja? Dari mana tahu UGM itu? Berapa biaya kuliah kedokteran di UGM? Mehong. Tahu ya, tapi orang tua mampu ya, mensupport ya. Untuk itu ya. Mau lewat jalur beasiswa atau jalur mandiri? Beasiswa. Orang tua masih ada semua. Ya, mudah-mudahan lah. Nanti lagi hari kalau berangkat ke Jogja nanti kita kasih uang transport lah ya, tambahan transport dari ya. Ya ini teman-teman ya, kami MMI itu bersepakat. Ya, apa namanya? Mobil di Ani. Ya. Kita bersepakat bahwa jangan pernah berhenti untuk sekolah, ya, jangan pernah berhenti kuliah. Karena ini saya ulang-ulang, nasib kita itu bisa dirubah dengan sekolah. Ya, Imron dengan sekolah di SMA akhirnya bisa jadi seperti ini. Siapapun di antara kita, biarkan tetangga itu cewek, apa namanya kadang siapa pak sekolah juga begini, kadang seperti itu kan. Itu kadang-kadang membunuh mimpi kita. Jangan pernah mau laki mau perempuan tetap harus sekolah. Ya, ini kelas berapa? Lulus apa? SMA? Nggak lanjut kuliah? Kenapa?
Mau nikah aja. Umur berapa sekarang? Kuliah dong. Ada UNAS, ada UI. Ya? Mau nggak kuliah? Kenapa berhenti? Hah? Mau nggak tahu kenapa berhenti? Siapa namanya? Hah? Nurul? Kenapa berhenti? Kenapa? Kamu ingin berubah nggak nasibmu, cita-citamu, ingin kamu gapai nggak? Caranya gimana? Hah? Usahanya orang itu masih muda adalah sekolah. Nggak ada cara lainnya. Masih umur 19. Mau lanjutin kuliah. Di mana kuliah kemarin? Ini. Wah, tanggung jawab saya full ini kalau gitu loh. Ya, full. Ini berhenti kuliah di IKI full. Gimana? Ya, coba nanti ya di grup kita pikir ulang ya. Keputusan kamu untuk berhenti kuliah itu benar atau tidak? Ya, coba diskusikan sama orang tuanya. Sayang, mumpung masih muda, jangan pernah. Kamu punya cita yang tinggi, tapi kamu nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Akhirnya apa? Ijazah SMA itu kalau terlambat pekerjaan yang begitu aja kan? Itu yang ini. Kamu mantuk-mantuk dari tadi juga kuliah apa enggak nih? Ingin kuliah? Sekarang umur berapa? Masih pengen kuliah nggak? Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada urusan nikah sama kuliah kan? Nggak masalah. Pengen? Ya udah daftar aja di mana, di UNAS atau di mana? Di IP, STKIP.